Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saputra, kelas 1A Prodi PGMI, akan menjelaskan tentang ulumul Quran dan cabang-cabangnya. Langsung saja, ulumul Quran secara bahasa berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum sebagai bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu atau kumpulan pengetahuan. Bila digabungkan maka maknanya menjadi ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Menurut Az-Zarqani adalah beberapa penjelasan atau pembahasan berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turun, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, naskih, maksud, dan penolakan hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap hal lain. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Berkenaan dengan persoalan ini, Imam Hasbi As-Sadiqi berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri 6 hal pokok berikut ini. 1. Persoalan turunnya Al-Quran, waktu dan tempat turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran. 2. Persoalan sanad, rangkaian periwayat, riwayat mutawatir, ahad, dan macam-macam qiraat Nabi, para perawi dan penghafal Al-Quran. 3. Persoalan qiraat, cara pembacaan Al-Quran, cara berhenti, cara memulai bacaan yang dipanjangkan, meringankan bacaan hamzah, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya. 4. Persoalan kata-kata Al-Quran, kata-kata Al-Quran yang asing atau ghaib, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokatnya di akhir kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa padanan kata-kata Al-Quran, isti'arah atau penyerupaan. 5. Persoalan makna-makna yang Al-Quran berkaitan dengan hukum, makna umum yang tepat pada keumumannya, makna umum yang dimaksud, makna khusus, makna umum yang maknanya dikhususkan, sunnah naskih, makna lahir, makna global, makna yang diperinci, makna yang ditujukan oleh konteks pembicaraan, naskih yang petunjuknya tidak melahirkan keraguan, naskih yang mustahil ditafsirkan karena terdapat kesamaran di dalamnya, naskih yang maknanya tersembunyi kepada suatu sebab terdapat pada kata itu sendiri, ayat menghapus dan dihapus, yang didahulukan yang diakhiri. Persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran, berpisah, bersambung, urian singkat, urian seimbang, pendek. Cabang-cabang ulumul Quran. Ilmu mutawatir an-nuzul, ilmu ini menerangkan tempat-tempat turun ayat, masanya, awalnya, dan akhirnya. Ilmu tawarikh an-nuzul, ilmu ini menjelaskan masa turun ayat dan urutan turunnya satu persatu dari mulainya sampai akhirnya serta urutan surah dengan sempurna. Ismu asba an-nuzul, ilmu ini menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat. Ilmu qiraat, ilmu ini menerangkan bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang telah diterima dari Rasulullah SAW. 10 qiraat yang sah, beberapa macam 10 tidak sah. Ilmu tajwid, ilmu ini menerangkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Ilmu ini menerangkan di mana tempat memulai, berhenti, bacaan panjang dan pendek, dan sebagainya. Ilmu ghaib Al-Quran, ilmu ini menerangkan makna kata-kata yang ganjil dan tidak terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab yang biasa atau tidak terdapat dalam percakapan sehari-hari. Ilmu ini berarti menjelaskan makna kata-kata yang pelit dan tinggi. Ilmu i'rab Al-Quran, ilmu ini menerangkan baris kata-kata Al-Quran dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Ilmu wuju' wa an-nazail ini menerangkan kata-kata Al-Quran yang mengandung banyak arti, yang menerangkan makna yang dimaksud pada tempat tertentu. Ilmu ma'rifah al-muhkam mutasyabih, ilmu ini menjelaskan ayat-ayat yang dipandang muhkam jelas maknanya dan yang mutasyabih samar maknanya perlu ditakwil. Ilmu nasi wa al-mansukh, ilmu ini menerangkan ayat-ayat yang dianggap mansukh. Ilmu badai Al-Quran, ilmu ini bertujuan menampilkan keindahan Al-Quran dari sudut kesusastraan, keanehan, dan ketinggian balaghah. Ilmu ijaz Al-Quran ini menerangkan kekuatan susunan dan kandungan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat membungkam para sastrawan Arab. Ilmu tanasub ayat Al-Quran ini menerangkan keserasian antara ayat di depan dan di belakangnya. Ilmu aksar Al-Quran, ilmu ini menerangkan arti dan maksud sumpah Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran. Ilmu amsal Al-Quran, ilmu ini menerangkan perumpamaan yang dikemukakan Al-Quran. Ilmu jidal Al-Quran, ilmu ini membahas bentuk-bentuk dan cara debat dan bantahan Al-Quran yang didapatkan atau dihadapkan kepada kaum musyrik
tidak sedia menerima kebenaran dari Tuhan. Ilmu adab at-tilawah Al-Quran ini menjelaskan memaparkan tata cara dan kesopanan yang harus diikuti ketika membaca Al-Quran. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.